Selamat datang kembali lagi di podcast Karis Invicta bersama bintang tamu kita, Teacher Unil. Nah, bagaimana kabarnya Teacher Unil? Baik, selamat datang juga, selamat berjumpa. Ya, selain teacher ini kan lagi mengajar lagi FT nih. Selain mengajar, teacher kesibukannya apa aja kalau boleh tahu? Kesibukan selain mengajar, Iya. waduh banyak. Teacher itu beternak, bertani, bercanda ya. Jadi kegiatannya cukup banyak hal. Kalau kita anak-anak SMA mau ke peternakan atau perkebunan teacher boleh nggak teacher? Boleh kalau berani pegang sapi. Dinai aja boleh. Nah, yuk jangan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mau datang di podcast kami, Karis Invicta. Ini masih project awal-awal, jadi ya dimaklumi ya. Nah, sekarang kemarin kan kita sudah mendengar ya dari Pak Paul, bagaimana Karis ini dibentuk, bagaimana Karis ini tumbuh. Sekarang saya mau tahu, teacher, kalau teacher ini masuk ke Karis sendiri itu tahun berapa dan ngajar apa, teacher? Teacher masuk Karis itu di akhir tahun ajaran yang pertama ya, di ujung tahun ajaran pertama mau selesai, jadi 2003, tahun ajaran 2002-2003, saya masuknya di bulan September. Itu kalau betul langsung ngajar atau jadi apa dulu? Waktu itu kelasnya baru kelas 1, 2, 3, 4 ya, jadi teacher masuk karena di ujung tahun ajaran, saya ditawari untuk tahun ajaran depannya tentunya, di tahun yang saya masuk itu menjadi teacher assistant. Oh, jadi Dengan teacher Cindy, ya. Oh, iya. Di kelas berapa? SD, waktu itu hanya ada SD, dan teacher assistant ini melakukan semuanya untuk teman-teman SD yang lain, karena hanya ada 4 kelas. Jadi teacher masuk hampir bersamaan dengan teacher Indra waktu itu, jadi kami membantu menyiapkan semua yang diperlukan teman-teman yang sudah mengajar. Oh, jadi kayak gitu, kerjasama semuanya langsung gitu? Jumlahnya masih sedikit waktu itu. Oh. Universitas Kristen Maranatha, with 9 faculties and 28 programs, you can free to choose your own future path to pursue your passion in life. We choose to inspire the world, inspire you, inspire others. Now, it's your time. Nah, kalau dari teacher sendiri itu yang membuat teacher yakin untuk memutuskan masuk di Karis menjadi guru itu apa ya? Sebetulnya kalau di awal tahun ajaran itu nggak langsung yakin sih, Gal. Jadi teacher ini sebetulnya kan passionnya memang mengajar SMA, usia SMA ke atas begitu ya. Jadi waktu itu ditawari oleh salah satu guru pertama, namanya teacher Rede, dia yang mengajak saya gitu. Ikut yuk mengajar di sekolah, ada sekolah nih di Tidar. Nah, beliau itulah yang sudah mengajar di kelas 3 waktu itu. Lalu saya diajak melihat pertama kali, kok lucu gitu ya. Jadi teacher ini ada satu janji dengan Tuhan, tapi saya tidak tahu. Ini ternyata SD. Jadi saya sempat ragu-ragu, waduh ngajar SD itu bukan saya banget. Jadi ya itulah awalnya saya masuk di jenjang anak-anak kecil dulu karena diberitahu bahwa sekolah ini akan nantinya berlanjut SMP, SMA. Gitu. Tapi akhirnya kan bisa teacher. Ya, saya menunggu sebagaimana Yusuf menunggu pasangannya ya, teacher menunggu sampai SMA itu ada. Jadi saya memang harus bersabar dari SD ke SMP baru SMA. Oh, kalau SMA itu tahun berapa ya, teacher? SMA 2010. Oh, 2010. Iya. Lumayan lama ya, teacher. Lumayan, teacher harus mengajar di kelas 6 dulu, lalu SMP 3 tahun, baru SMA dibuka, nah baru ikut mengajar SMA. Terus kalau menurut teacher itu, kan ini Karis Desember ini ulang tahun yang ke-20 kan, teacher? Jadi menurut teacher itu selama 20 tahun itu kan waktu yang sangat panjang. Itu ada nggak sih tantangan-tantangan yang berat gitu menurut teacher? Tantangan berat ya pasti ada lah, Kak. Tantangan berat tuh setiap hari selalu ada tantangan ya. Tapi kalau yang terberat mungkin yang teacher bisa ingat adalah masa-masa awal di semua jenjang, awal di semua unit didirikan itu pasti hal-hal yang tersulit ya. Ketika berdiri pertama kali itu pasti tantangan juga untuk dapat izin segala macam. Lalu ketika SMP harus benar-benar ada menjadi satu SMP itu tantangan. Yang terberat itu ketika harus membuka SMA. Oh, kenapa teacher kalau boleh tahu? Karena
Kalau jenjang SD SMP di Malang tidak terlalu banyak ya sekolah dengan model pendidikan berbeda begini, Kal. Tapi kalau SMA itu Malang sudah punya stigma sekolah-sekolah bagus nih, sekolah-sekolah bagus SMA di Malang tuh banyak. Nah, kalau Karis mau mendirikan SMA kan harus punya warna sendiri nih. Mau yang seperti apa SMA-nya untuk meyakinkan orang sekolah dengan Karis. Terus ngomongin izin ya, Jar. Kan tadi Jar sempat bahas tentang izin. Ini kan Karis tempatnya di perumahan gitu kan, di dekat perumahan. Itu ada nggak sih suatu masa saat kayak Karis ini diremehkan sama orang-orang gitu? Ya, pasti pernah. Ketika segala sesuatu itu belum terbukti, belum terlihat, mungkin bukan diremehkan, tetapi dipertanyakan. Ya, ada juga yang meremehkan barangkali ya. Lalu berkonflik juga dengan sekeliling yang masih belum terbiasa dengan sekolah ini ada di Telaga Bodas. Waktu itu tetangga-tetangga sempat juga nggak nyaman sama anak-anak kalau main di gym kan ribut ya. Jadi sempat ada hal-hal seperti itu, terutama orang tua yang masih belum yakin apakah sekolah Karis ini bisa membawa anak-anak mereka nantinya ke pendidikan lanjut. Kalau SMA itu kan sudah ujung ya, jadi orang tua ingin yakin anaknya nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri nggak? Bisa kuliah di kampus yang bagus nggak? Nah itu pasti di generasi awal semuanya masih serba unclear, begitu. Terus kan tadi izinnya ya, terus kalau sistem pembelajarannya atau mungkin kurikulumnya kan kita tahu kurikulum Karis itu agak sedikit berbeda ya dari sekolah lain. Itu gimana gitu? Apanya nih penggunaannya? Maksudnya diizinkan apa nggak menggunakan gitu ya? Iya mungkin bisa begitu atau mungkin ya cara meyakinkan wali murid gitu. Oke. Ya kalau kita ini berbasisnya kan tetap nasional. Jadi kenapa kita menggunakan kata-kata National Academy? Karena memang visinya untuk memberkati nation, bangsa kita gitu. Jadi kita tidak membedakan diri dengan bangsa kita. Tetapi memang cara penyampaian, konten yang diperpadat, yang diatur sedemikian rupa supaya holistik, itu yang mungkin berasa beda bagi orang yang tidak memahami dengan tepat gitu. Nah, untuk meyakinkan orang yang sudah terbiasa dengan pola yang umum, yang tradisional dan sebagainya, waktu itu 20 tahun yang lalu ya Gal ya, ya Karis barang baru gitu ya. Jadi pasti apa ini kenapa sekolahnya gembira amat ya, banyak banget ketawa ketiwinya kayak nggak ada beban hidup. Padahal pada saat itu semua proses berpikir, berpengalaman, berinteraksi satu dengan yang lain itu dipertajam. Gitu. Terus saya masih sempat kepikiran ya Jar ya. Ini balik lagi ke Mas Abdul, itu murid pertama kali itu berapa orang sih Jar? SD ketika yang tadi 4 tahun pertama, generasi 4 tahun itu kurang lebih sekitar 40-an juga, 43 atau 42, teacher kurang ingat tepatnya. Kalau SMP itu didirikan dengan 20 murid mula-mula, jadi kelas 7 pertama kali. SMA, nah ini paling epic nih, 13 orang saja dari SMP yang mau berlanjut ke SMA Karis sendiri. Begitu, jadi jumlahnya justru semakin kecil padahal itu tingkat pendidikan yang paling atas. Kenapa? Karena yang dari SMP ini belum melihat gedungnya waktu itu. SMA Karis dibuka itu kita masih digabung sama SMP juga. Jadi mereka memilih di SMA lain atau juga berpikir teman-temannya lebih banyak di SMA lain. Ya itu bisa dimengerti. Tapi jumlah segitu lumayan lah Jar masih. Ya lumayan masih boleh berjalan sama dinas pendidikan. Jadi ya tetap ada. CIT atau Calvin Institute of Technology adalah perguruan tinggi teknik berdasarkan iman Kristen Reform yang berada untuk melakukan keunggulan akademis dan riset tanpa mengkompromikan iman. Di tengah berbagai transformasi yang terjadi dalam dunia ini, mahasiswa CIT dipersiapkan untuk menjadi agen transformasi bagi Kristus. Dan melalui program studi STEM yang telah terakreditasi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi shalom Tuhan di tengah era revolusi industri 4.0. Bersiaplah menjadi agen transformasi bagi kemuliaan Kristus dan temui kami untuk membicarakan panggilanmu. Kalau bahas sekolah Kristen ya, kan Karis ini sekolah Kristen.
untuk menyikapi tantangan di zaman yang multikultural ini, menurut teacher gimana? Dengan identitas Kristiani ya, Iya. ya itu akan menjadi tantangan sepanjang abad ya. Kalau kita mau punya identitas, mau identitas Kristiani, mau identitas keindonesiaan, mau identitas apapun yang kita pegang ya, akan selalu ada tantangan. Bagaimana kita tetap mencerminkan identitas yang kita punya itu. Jadi kalau sekolah Kristen, bagaimana kita betul-betul punya kemerdekaan iman, kemerdekaan walking in faith kan gitu. Jadi belajarnya juga bukan belajar yang penuh ketakutan. Jadi sebetulnya Karis dari 20 tahun yang lalu itu sudah merdeka belajar. Oh, We are free iya. in exploring the knowledge. Ya, bagus sih, kayak misalnya untuk dilihat dari orang-orang yang misal masih merasa minder gitu. Jadi bisa dicontoh ya. Kayak. Ya, harus bersyukur kamu sekolah di sini. Terus ada nggak sih suatu gimana kayak nyebutnya ya, kejadian gitu yang paling berkesan untuk teacher selama teacher mengajar di Karis ini? Kejadian yang paling berkesan, waduh, itu cukup banyak Galaksi. Di dalam otak saya itu yang paling berkesan banyak runtutannya. Kamu mau yang seperti apa? Kayak gimana ya? Mungkin yang bahagia sama sedihnya aja gitu. Oke, yang paling bahagia dan yang paling sedih gitu Iya. ya. Oke, yang paling bahagia itu ketika teacher melihat murid-murid itu ternyata tidak hanya sekedar menjadi murid dan teman satu dengan yang lain gitu ya, rival, siapa ranking 1, siapa ranking bawah, tidak. Tetapi ketika mereka menjadi keluarga, itu teacher temukan di dalam proses perjalanannya, ternyata anak-anak di Karis ini more than just friends, they turn into family gitu loh. Bondingnya kuat gitu. Betul, bondingnya kuat, menghargai juga, lalu perbedaan entah itu ras, keyakinan, tingkat ekonomi juga kita leburkan di sini gitu. Kalau yang paling sedih ya banyak juga sih peristiwa sedih dalam hidup teacher. Salah satunya ketika ada beberapa teman yang sudah kembali kepada Tuhan gitu ya, teman-teman yang ada di awal-awal masa perjuangan Karis itu beberapa teman sudah berpulang kepada Tuhan. Saya mungkin bisa sebutkan 2 nama yang bagi saya sangat penting gitu ya. Itu Ibu Guntar Sihandayani, Miss Nurul, itu sekretaris pertama, orang administrator yang mengerjakan semua di awal. Beliau sudah dengan Tuhan sekarang. Dan mungkin salah satu guru pertama juga yang sudah berpulang, Teacher Weni. Tapi beliau juga meletakkan satu visi yang kuat bagi kita semua, yaitu tetap melayani keluar, beyond the wall gitu. Ya, speechless aku nih. Teacher juga nanti ceritanya jadi banyak karena 20 tahun itu kisahnya banyak kan. Iya, kita beralih dulu ya dari yang sedih-sedih. Kita akan bahasin tentang bagaimana Karis itu setia dengan visi dan misinya. Menurut teacher bagaimana untuk bisa setia dengan visi? Visinya Karis itu kan yang shaping future leader. Itu moto. Ya, itu moto. Kalau kita punya 3 core value ya yang harus tetap dipegang, yaitu characters, leadership, creativity. Nah, ini yang harus menjadi roh dari keyakinan kita juga, bahwa Tuhan itu sudah memberikan itu bagi kita, tinggal kita harus menggunakannya untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Itu tadi, future leaders itu tadi. Untuk menjaga itu tentunya harus dibunyikan terus ya. Orang bisa lupa dengan hal-hal yang penting tapi sederhana. Jadi harus terus dilakukan, dibunyikan, dimasukkan di dalam seluruh program, begitu Kal. Mungkin teacher bisa jelasin maksudnya 3 moto itu apa aja, kan banyak orang kita yang mungkin nggak tahu gitu. Baiklah, ya mungkin supaya menjadi pengingat ya sepanjang masa teacher akan sampaikan di sini. Yang pertama itu kita forging characters ya. Karakter, awalnya kata-katanya karakter ditambahi forging, itu karakter kita tuh harus diginiin loh Gal, supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Sebetulnya semua orang punya karakter baik, tetapi dia harus ditempa, harus ditolong untuk menjadi kuat. Yang kedua itu leadership ya. Nah, di sini kita nurture leadership, tambahan kata di depannya tuh nurture. Artinya apa? Karis percaya semua anak yang lahir itu sudah punya kepemimpinan di dalam diri mereka, mampu membuat pilihan-pilihan. Tetapi itu harus di nurture supaya makin matang, nggak cuma sekedar bisa milih hitam dan putih,
tetapi juga memilih hal yang kompleks. Lalu ada creativity. Nah, ini biasanya Karis terkenal kreatif gitu ya. Di depannya ada kata-kata inspire creativity. Maksudnya, kamu, saya, siapapun yang ada di sini, semua punya potensi untuk saling menginspirasi. Jadi, kreatif itu bukan yang bisa bikin film, gambarnya bagus, tidak. Orang-orang yang juga memutuskan sesuatu dengan baik, itu orang yang kreatif. Keren sekali ini. Dalam itu, Kak. Dalam banget itu, Kak. Ya, sayang sih, Kak. Banyak yang nggak tahu atau mungkin banyak yang lupa. Nah, betul. Harus itu, diingat-ingat tuh, di-highlight. Iya, iya. Terus, teacher ada nggak sih tips buat anak-anak muda gitu dalam mungkin dalam menjalani hidup untuk setia dalam apa yang mereka impikan, apa yang tujuan mereka gitu. Untuk anak-anak yang masih belum memulai ya? Iya. Oke. Untuk setia itu perlu terus berproses ya. Setia itu nama tengah saya, Galaxy. Untuk setia itu butuh berproses. Jadi kita harus belajar terus dari yang memberi kita kehidupan. Kalau bicara tentang sekolah ini, karena yang memberi mandat untuk sekolah ini ada ya Tuhan. Ketika kita letih, ketika kita nggak tahu juga apa yang mau dilakukan, ya balik lagi lah bertanya kepada siapa yang sudah menciptakan semuanya ini. Kan gitu ya, karena Karis itu really under the grace. Nah kalau kita bicara tentang anak-anak seumur kalian, mau memulai sesuatu yang baru, mulai juga lah. Bertanyalah kepada Tuhan. Apa sih yang jadi tugas Tuhan bagi kamu di hidup ini? Kalau yang tampak di depanmu, misalnya nih Galaxy, jadi MC nih sekarang. Apakah jadi MC seumur hidup? Tidak tahu juga kita. Tapi lakukanlah sebaik mungkin saat kamu melakukan itu. Nanti akan dibukakan satu persatu seluruh jawaban itu. By the time. Pokoknya kalau nggak tahu Gal, tanya balik sama yang kasih kita hidup. Iya, perlu merenungkan gitu ya. Betul. Ini satu lagi deh, Jer. Oke. Satu pertanyaan dari mungkin saya pribadi, mungkin bisa. Oke. Bagaimana pasti list pertanyaannya banyak tuh. Kamu iya, milih-milih yang mana yang mau ditanyakan. Tuh pilih salah satu dah. Banyak banget nih, banyak dari para penonton. Waduh. Iya, para penonton. Oh, udah banyak ya list masuk. Oke deh. Kalau kan selama di Karis itu teacher mengajar, ada beberapa angkatan yang mungkin tidak sesuai dengan visi misinya Karis itu. Itu bagaimana teacher kayak mengatasinya gitu? Angkatan nggak ada lah kalau angkatan. Oh, nggak ada, Kak. gitu. Mungkin maksudmu kalau ada murid yang tidak paham dengan visi misi. Iya, iya. Oke. Ya itu akan selalu ada Galaxy. Saya aja perlu untuk paham visi misi juga butuh belajar, butuh merenung kembali, butuh revisioning. Every year itu teacher juga harus revisioning. Kalau tidak begitu saya mungkin sudah bosan duluan. Karena perjalanan 20 tahun itu kan panjang ya. Iya. Nah, kalau ada yang tidak mengerti, maka yang sudah mengerti harus menolong dia untuk mengerti. Yang sudah masuk di dalam keluarga besar Karis juga harus terus mempelajari. Sebetulnya Karis ini apa sih? Apakah betul-betul hanya sekedar sebuah sekolah? Buat belajar sekolah, terima rapot, sudah dan. Atau ada sesuatu yang besar di balik semuanya itu, tetapi melalui proses belajar di masing-masing orang, guru maupun murid. Ingat loh Gal, Karis nggak cuma di Malang loh ya, ada yang di tempat-tempat yang jauh loh. Di luar pulau kalau nggak salah. Iya, sampai Morotai, sampai Sumba, sampai Papua sana. Tuh. Jadi Karis itu bukan sekedar sekolah kan ya? Oh, tapi lebih ke it's more than just a school. Keluarga ya? Yeah, it's a movement. Oh iya. Saya lebih menyebutnya it's a movement. Ya memang bentuknya sekolah, programnya pembelajaran, tetapi yang mau dikerjakan itu memberdayakan manusia. Baik, terima kasih Teacher Runel sudah mau mengobrol bersama kita. Kalau boleh, saya mau minta Teacher bisa nggak ngucapin tagline dari kita? Oh, Tagline-nya oke. itu
Karis Invicta, Inspiring Future Leader. Oke, baik. Siapa? Bareng atau langsung atau kamu atau saya? Bareng aja mungkin kayaknya. Oke. Dihitung dong. Oh ya, 1, 2, 3. Karis Karis Invicta, Invicta, Shaping Future Leader. Inspiring Oh, iya, Future iya, iya. Leader. Diulang. Ulang gitu. 1, 2, 3. Karis Invicta, Inspiring Future Leader. Yeay. Terima kasih Teacher Uni. Oke, Gal. Selamat Jangan menjalani hari. Ya, jangan selamat menempuh hidup baru. Oh, Kamu enggak. selamat menempuh hidup baru. Terima kasih. Ja. Oke, terima kasih juga semuanya. Thank you, Gal. Terima kasih sudah menonton podcast Karis Invicta pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa follow Instagram Karis Invicta @karis_invicta. Sampai jumpa. Didukung oleh